Bentar. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya mutasi dan cancer judulnya ya, bukan dengan cancer. Mutasi ini kita tahu jadi penyebab utama dari cancer ya. Apa namanya? Kuliah ini sebenarnya pematerinya awalnya itu Dr. Abdul. Ya saya dapatnya dari saya ya, yang di sekarang Dr. Abdul Muhaimin Hussein. Kalau suatu saat mungkin kalian bisa ke beliau kalau kalian melanjutkan ke bedah onkologi ya. Nah, jadi bahan yang disampaikan cukup menarik, cukup bisa dimengerti, cukup mudah untuk penyegaran. Saya kira ini cukup bagus. Makanya saya ambil kuliah pagi ini. Eh, ini salah satu bagian dari molekuler ya, bagian dari biologi molekuler yang kita tahu bahwa ada beberapa orang yang mengatakan kalau biologi molekuler itu ilmu sufi katanya, ilmu pangkal, ilmu dasar, ilmu ya itu ya. Jadi kayak seperti membayang-bayangkan gitu. Karena yang mau dilihat pun agak sulit kalau lihat dari apa nyata. Efeknya baru kelihatan gitu ya, efeknya klinis baru kelihatan. Yang gennya betul kan agak sulit kita melihatnya, malah hampir tidak bisa. Baik, eh, setiap ini maaf ya bahan ininya dalam bahasa Inggris, jadi mungkin agak bata-bata atau terpatah-patah ya kalau dalam ininya. Cuma nanti kalian ambil saja garis-garis besarnya ya. Nanti kalian setiap perubahan di rantai nukleotid itu dari DNA itu adalah mutasi. Ya, seperti kita ketahui DNA kita ya itu ada dua kan, seperti gambar ini latar belakangnya ini. Jadi setiap ada perubahan dari DNA itu adalah mutasi sebenarnya. Ya. Namun kebanyakan mutasi tidak mempunyai efek terhadap organisme, terutama terhadap eukariot ya. Karena banyaknya DNA ini, banyaknya DNA sehingga secara fenotip, secara tampilannya itu dia kadang-kadang tidak memberikan efek. Padahal dia sudah ada terjadi mutasinya. Ya, jadi tingkat mutasinya molekulernya sudah ada, cuman secara fenotip tampak secara klinisnya nggak ada, nggak nampak. Nah, itu kenapa kita bertanya kadang-kadang gini, pasien itu kan bertanya kan ya, ini Pak, kenapa saya kalau misalnya nih, kalau CA apa namanya CA paru, kalau CA paru itu kan berhubungan sama merokok Pak. Kenapa saya dapat CA paru Pak? Kenapa teman saya yang merokok nggak ada dapat? Nah, ini hal ini yang bisa menjawab. Gitu. Sebenarnya orang-orang yang berkontak dengan dengan apa namanya dengan uh, asap rokok itu misalnya atau yang lain-lain lah mutagen-mutagen yang lain misalnya kan itu tidak semuanya berefek ke fenotipnya ke klinisnya tapi sebenarnya dia sudah ada perubahan cuman nggak nampak secara klinisnya ya kalau dia perubahannya itu tidak terperbaiki gitu dan berefek terus lanjut terkode terus sehingga jadilah dia cancer ya. Dari adanya mutasi yang berefek ke fenotip, ya, kebanyakan itu menyebabkan kematian, ya, karena kebanyakan gen itu sangat diperlukan untuk kehidupan, ya. Hanya persentase yang sangat kecil dari mutasi yang bisa dapat dilihat dan bersifat non letal, ya, non letal pada fenotip, ya. Jadi yang bisa kita lihat itu perubahannya itu hanya sedikit sebenarnya. Kebanyakan dia letal ya. Mutasi ini menyebabkan kematian ya.
seberapa sering sih sebenarnya terjadinya mutasi ini? Jadi udah ada yang coba menghitung, Jadi mutasi itu dapat terjadi kira-kira 1 dalam setiap 1 miliar ikatan basa ya, pasangan basa dalam nuklir ya. Nah, jadi kalau kita bawa ke person ya, ke individu, maka setiap orang itu memiliki 6 mutasi dalam masing-masing sel dalam setiap tubuhnya. Ada 6 mutasi. Kalau misalnya kita mengambil definisi mutasi adalah setiap perubahan dari DNA tadi. Ini tadi ya. Any change in the nucleotide sequence of the DNA is mutasi. Jadi ada aja perubahan dari DNA itu mutasi. Jadi seberapa sering? Kalau seberapa sering berarti setiap manusia itu dalam masing-masing selnya saja itu ada 6 mutasi terjadi. Nah, sekarang masalahnya apakah dia memberikan gejala klinis atau enggak? Nah, itu masalahnya ya. Nah, jadi intinya kita kuliah seperti begini nggak apa-apa ya. Seperti begini subuh-subuh sekedar penyegaran lagi ya. Nah, gini. Jika kita memiliki sebegitu banyak mutasi gitu, kenapa tidak saya tidak terlihat berbeda gitu. Kenapa saya tidak terlihat agak aneh gitu ya? Kok kayak biasa-biasa saja gitu. Karena mutasi itu tidak selalu terlihat ya. Dan dia menyebabkan gen itu kadang-kadang masih bisa berfungsi gen tersebut ya. Jadi tidak terlihat dan kadang-kadang dia masih bisa berfungsi walaupun mutasinya ada. Jadi mutasi sendiri dapat menyebabkan adanya suatu kerusakan. Mutasi dan menyebabkan kerusakan. Ya. Tapi mutasi pun bisa menyebabkan adanya keuntungan tertentu. Ya, mutasi-mutasi itu bisa menyebabkan adanya keuntungan tertentu. Dan mutasi kadang tidak memiliki efek pada organisme. Ya, tidak memiliki efek terhadap organisme. Nih, dia bisa terjadi tiap saat ya, bisa terjadi akut pada semasa kehidupannya ya. Satu mutasi saja itu bisa menyebabkan memang kerusakan daripada, ya kalau kita definisi kerusakan itu perubahan ya, menyebabkan perubahan atau kerusakan pada DNA. Tapi mutasi yang multiple, ya, banyak mutasi itu bisa menyebabkan ujung-ujungnya suatu cancer. Ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mutasi dari DNA ini? Itu ada yang namanya bahannya mutagen. Bahan-bahan yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi gen. Ya. Bisa bersifat fisik, bahan kimia, atau bersifat biologis. Bahan-bahan ini bisa beraktivitas langsung, bisa berpengaruh langsung pada DNA-nya ya, sehingga bisa menyebabkan kerusakan yang langsung pada DNA. Ya. Tapi kebanyakan dari bahan-bahan ini ya juga menyebabkan perbedaan, bisa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada saat periode replikasinya. Jadi selain dia menyebabkan kerusakan DNA langsung, juga bisa menyebabkan pada saat replikasi atau kode-kode DNA tersebut yang akan berubah. Bukan rantai DNA. Maksudnya di sini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA langsung, rantai DNA langsung, dan bisa menyebabkan kerusakan pengkodean pada saat DNA mengkode. Beberapa mungkin beraktivitas ya terjadi pada saat mekanisme replikasi dan pada saat pembelahan kromosom. Ya. Banyak dari mutagen itu tidak
bersifat mutagen pada saat dia bahan awalnya itu, tapi bisa menyebabkan terjadinya bahan-bahan metabolit yang mutagenik. Jadi misalnya ya seperti ini contohnya seperti bensin. Bensin sendiri itu sebenarnya yang bensinnya itu tidak menyebabkan bukan merupakan suatu bahan mutagen. Tapi metabolitnya ini yang akan menyebabkan terjadinya yang bisa digolongkan sebagai mutagen. Ya, jadi bukan bahannya sendiri, tetapi hasil metabolitnya. Ya, kalau misalnya dia mempengaruhi proses-proses seluler. Tipe-tipe mutagen itu ada di sini 6 ya, yang banyak ya. Ada bersifat fisik, kemudian bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan reaktivitas pada DNA, kemudian adanya bahan-bahan analog dari basa, kemudian agen-agen dan bahan logam-logam berat itu, dan bahan-bahan biologisnya seperti virus gitu ya. Kita tinjau satu persatu seperti mutagen fisik ya. Seperti sinar ya, sinar radioaktif seperti sinar ronsen gitu, gamma atau alpha partikel ya. Paling banyak itu sumbernya adalah kobalt 60 dan cesium 137. Kemudian radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet yang ada, yang paling banyak radiasi ultraviolet itu dari matahari ya. Dari matahari dengan gelombangnya itu kira-kira yang berukuran 260 nanometer. Itu diabsorpsi oleh basa DNA, kemudian memproduksi pirimidin dimers ya, menyebabkan terjadinya dimerisasi dari pirimidin. Sehingga nanti ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan kerusakan pada proses replikasi jika tidak terkoreksi ya, atau terjadi terus-menerus, sehingga ujung-ujungnya bisa menyebabkan terjadinya suatu kanker. Ada juga kerusakan atau pembusukan radioaktif ya, seperti 14C pada DNA ya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada nitrogennya. Kemudian bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan reaktivasi pada DNA ya, seperti superoksida, hidroksid radikal, hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida yang kita hidrogen peroksida itu H2O2 ya, itu bisa juga itu. Kemudian seperti asam nitrat ya. Kemudian ada polisiklik aromatik hidrokarbon. Ini biasanya dari proses polusi udara akibat bensin, akibat asap knalpot ya, seperti itu ya, polisiklik aromatik hidrokarbon gitu. Ada lagi alkylating agent seperti etil nitrosourea, macam-macam ya, derivat bensin gitulah ya, seperti derivat bensin dari minyak bumi seperti itu ya, dari pupuk itu seperti itu. Kemudian ada macam-macam, ada bromin, ada sodium aset, soralen, bensin sendiri ya. Jadi derivat bensin. Nah, tipe kansernya kalau derivat bensin itu ya bisa menyebabkan leukemia, ya kalau fenilklorid bisa menyebabkan kanker pada hepar, ya. Bisa bahan-bahan lain bisa menyebabkan kanker pada buli-buli, pada paru, ya. Kalau asbes bisa menyebabkan kanker paru, ya. Arsen bisa menyebabkan kanker paru, kanker kulit, ya. Macam-macam, ya. Jadi macam-macam. Kalau misalnya pada rokok itu ya bisa menyebabkan pada kanker pada kulit, pada paru, ya, macam-macam. Ada lagi yang dia bahannya merupakan analog dari basa. Ya. Kemudian ada lagi bahan agen-agen yang lain, serta
yang tergolong dengan yang digolongkan logam-logam raja seperti arsen, kadmium, krom, kobalt, besi, nikel pada keadaan-keadaan tertentu dia bisa menyebabkan terjadinya bisa menjadi mutagen ya, bahan mutagen. Mekanismenya termasuk itu memproduksi produksi DNA, kemudian memproduksi dan hipermetilasi daripada DNA, kemudian mempengaruhi DNA repair ya. Jadi pada kasus tertentu dia bisa menyebabkan kerusakan DNA. Kemudian bahan-bahan biologis seperti transposon ya, kemudian virus dan bakteria pada keadaan tertentu dia bisa juga menyebabkan perubahan daripada DNA. Ada dia yang masuk pada DNA bisa menyebabkan kerusakan. Ada kalau misalnya bakteri seperti Helicobacter pylori bisa menyebabkan inflamasi yang berkali-kali, misalnya bisa nanti ujung-ujungnya termasuk bahan-bahan oksidasinya, metabolitnya itu diperkirakan bisa menyebabkan terjadinya suatu perubahan ke arah cancer ya, dari mutasi kemudian nanti berubah jadi cancer. Ini dia contohnya. Ada juga yang dari radiasi ya, menggolongkan bahannya itu secara radiasi, radiasi X-ray, dari ultraviolet, kemudian bahan-bahan kimia seperti rokok, ya. Kemudian bahan-bahan nitrat, misalnya seperti yang bakar-bakaran gitu ya. Nah, itu sate, itu ikan bakar, itu yang bakar-bakaran. Nah, itu bisa menyebabkan juga bisa menjadi bahan mutagen. Kemudian bahan-bahan yang melekat kepada kulit, gitu ya, benzoyl peroxide seperti bahan-bahan kosmetik. Kemudian virus, human papillomavirus dan Helicobacter pylori ya, bisa menyebabkan terjadinya mutasi genetik dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan terjadinya suatu kanker. Bagaimana tipe mutasi gen itu? Kita harus perhatikan poin mutasinya. Mutasinya di mana? Jadi pada ikatan basanya itu ya akan menyebabkan perubahan kode-kode kodonnya itu ya. Jadi kalau kodon ini kan kita mengkodenya 33 ya. Misalnya GCA itu berubah jadi GAA gitu ya. Poin-poin mutasi ini nanti kita lihat dia ada 4 tipe. Pertama substitusi. Substitusi itu dia mengganti ya. Jadi dia mengganti masuk ya. Jadi sehingga kodenya terganti, berubah dia asam amino yang dihasilkannya. Kemudian ada bagian yang hilang dari rantai dari rantainya, dari kodonnya ini. Ada yang hilang. Salah satu asam apanya tuh basanya kemudian hilang, mengkode asam amino yang berbeda. Kemudian ada juga yang dia bisa menyebabkan masuk dalam suatu rantai tersebut, ya, masuk dalam suatu rantai tersebut sehingga dia bisa berubah nanti kodonnya ini. Nanti kita lihat satu persatu ya. Untuk delesi dan insersi itu juga dikenal sebagai mutasi dari frame-nya ya, dari bingkainya itu ya. Nah, seperti apa itu nanti kita lihat. Ada juga kromosom inversi. Jadi ada 4 ya. Nanti coba ingat-ingat ya, substitusi, delesi, insersi, dan kromosom inversi. Ini kalau contohnya mutasi substitusi. Jadi normal DNA itu dikode misalnya CGA, TTC, ATC. Seharusnya ATC ini dia stop normal DNA-nya. Kemudian termutasi dia, terganti. Yang A ini terganti dengan T. Jadi CGA, TGC jadi TTC. Kenapa dia 33 ya? Kalau kode kodon itu seperti itu ya. Nah, nanti kalau tugas kalian itu baca ya. Kenapa? Ini kode. Apa yang terjadi pada DNA? Ya, terjadi perubahan.
ya, yang seharusnya dia jadi memproduksi asam amino adenin, sekarang berubah dia jadi timin. Ya, yang adenin yang ATC itu berubah digantikan dengan timin. Ya, itu substitusi namanya. Ya, lihat kan dari yang warna merah itu ya, adenin dia berubah jadi bertukar ya, berubah jadi timin. Apa yang terjadi pada asam amino? Nih, seharusnya dia pada normal DNA seharusnya dia stop itu. Kalau dia sudah mulai kode ATC itu dia stop. Alanin, treonin stop ya. Tapi kalau dia mutasi DNA, kalau dia berubah jadi timin itu, terbentuk dia lisin. Jadi dia tidak stop, langsung lanjut lagi dia pengkodeannya. Ya, jadi ada kodon stopnya itu ada ya di genetik itu ya, kodenya seperti ini. Nanti kalian pelajari lagi mana yang menyebabkan kode yang startnya mana, yang stopnya mana ya. Itu tugas kalian lagi. Jadi pada mutasi DNA itu produksi lagi dia tidak stop. Jadi bukan seharusnya dia aktivitasnya dia stop, dia nih lanjut lagi dia. Ya, ini tadi dia lihat ya. Nah, ini yang namanya mutasi substitusi. Ya. Jadi ada single nitrogen, basa nitrogen single ya, yang satu disubstitusi, diganti, tergantikan oleh bahan lain ya, nitrogen basa lain pada sebuah kodon. Kalau kita lihat dalam klinisnya itu bisa menyebabkan atau bisa berefek pada hasil aminoprotein ya. Kalau secara ini kan contoh aja ya. Tapi kalau ada kalau kita strukturnya kita rubah seperti ini, mungkin dia bisa menyebabkan perubahan, tapi bisa juga tidak menyebabkan perubahan. Ya, nah, misalnya ya, nanti kita lihat, coba lihat ini contohnya ini. Misalnya ada kalimat the cat ate the rat. Ini artinya, jadi kalau kodon itu kan 3 huruf ya. Ini analognya nih, analognya. Jadi analognya misalnya the cat ate the rat, ya. Kucing makan tikus. Jelas kan? Kucing makan tikus. Ini analognya. Sekarang coba rubah satu huruf saja misalnya. Satu huruf dari rangkaian huruf ini, satu huruf ditukar, kira-kira merubah makna atau tidak? Nah, ini contohnya nih, ya. Ini analog saja. Mutasi substitusi itu tergantung dari apa yang ditukarnya, apa yang dirubahnya. Ya, di poin mutasinya di mananya. Ya, kalau dia missense, ya, missense code, terjadi dia perbedaan daripada amino acidnya ya. Kalau nonsense, force stop gitu ya, untuk kodenya itu, di mana dia bisa menyebabkan pemendekan dari protein stop dia ya. Tapi silent code untuk beberapa amino acid yang lain. Nanti kita lihat. Misalnya ini tadi ya, normal DNA, CGA, TGC, ATC. Mutasinya, insersi mutasinya di TAG misalnya. Ya, nah. Ya. Ini akan merubah ya, pola atau struktur dari DNA kalau insersi mutasi. Di sini kita lihat adenin ya, itu masuk dia di dalam rantai DNA ini, sehingga dia mendorong yang lainnya itu keluar, menyusun suatu konstruksi yang baru ya pada frame-nya itu.
Ya, ini yang namanya mutasi insersi. Ya, apa yang terjadi pada asam aminonya? Kalau misalnya pada normal DNA itu adalah alanin, treonin, kemudian stop dia. Tapi kalau misalnya dia terjadi insersi, akan berubah lagi jadi alanin, TAG nanti dia asam aminonya adalah isoleusin, kemudian CAT adalah valin, dan masih ada lagi rangkaian sesudah itu. Ya, jadi dia enggak berhenti dia. Nah, itu yang mutasi. Ya. Kemudian ini yang namanya insersi, mutasi insersi. Tadi substitusi, kemudian sekarang insersi mutasi. Jadi ada penambahan di dalam rantai DNA-nya itu. Sehingga berubah frame-nya. Ya. Bisa menyebabkan perubahan asam amino. Dan tentu pada proteinnya. Ya. Coba sekarang seperti tadi. Ya. The cat at the rat. Ya. Seperti itu. Nah, ini kalau delesi, sedangkan delesi adalah hilang dia, terdelet dia rantainya, ada yang hilang. Apa yang terjadi pada DNA? Kalau dia hilang, ya, guaninnya itu hilang, dia base-nya itu ditariknya malah, ya, untuk pasangannya itu ya, sehingga ujungnya itu bukan ATC tapi jadi TC saja. Jadi kalau G hilang, maka nanti posisi G itu jadi nanti kodenya TCA. Kemudian ujungnya jadi TC. Jadi yang terjadinya adalah seharusnya di alanin, treonin, kemudian stop, sekarang jadi alanin dan serine saja. Kemudian tidak berproduksi. Ya. Ini yang namanya mutasi delesi ya. Ada yang hilang dari di situ. Berubah juga dia frame-nya. Ya. Bentar. Sebentar ya, saya lihat dulu ya apanya. Kita lihat satu persatu ya, saya tampaknya ini nggak keluar tadi kodenya. Baik, ini dia. Ya. Kalau misalnya analognya ini ya, untuk substitusi gitu ya. Kalau misalnya 3 hurufnya ini kita tukar misalnya, tadi kata-katanya the cat at the rat, artinya adalah kucing memakan tikus, ya kucing makan tikus gitu ya. Kalau dia substitusi, misalnya satu huruf saja, huruf pada kata-kata the cat itu kita rubah jadi huruf C misalnya ya, maka dia akan menyebabkan efek yang kecil. Kalau kita melihat susunan daripada kata-kata THC, cat at the rat gitu ya, kita paling mengatakan, oh ini typo ini, salah tulis, tapi kita bisa membaca maknanya. Maknanya itu adalah kucing makan tikus gitu. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kapan substitusi itu kadang dia bisa berefek, kadang tidak. Ya. Tapi kalau misalnya dia yang dirubah adalah pada posisi C pada kata-kata cat-nya itu, misalnya the head, kata-katanya sekarang berubah menjadi the head at the rat, misalnya. Topi makan tikus, itu akan berubah makna. Nah, ini yang akan menyebabkan perbedaan kenapa kalau substitusi itu terkadang dia tidak memberikan efek, terkadang dia memberikan efek. Ya, seperti ini analognya saja ya. Pada kalimat pertama THC cat at the rat, masih bisa kita mengatakan, masih bisa kita tahu maknanya apa. Tapi kalau the head at the rat, maknanya sudah berubah sama sekali. Ya, nah, itu yang substitusi. Nah, kalau yang insersi,
Ini dia. Kata-kata misalnya the cat at the rat tadi, kita geserkan, kita masukkan insersi ya, kita masukkan satu huruf C saja di depan huruf C dari kata-kata cat gitu ya. Maka nanti urutan kata-katanya adalah the, CCA, tat, at, era, t gitu. Akan sama sekali berubah dari konfigurasi hurufnya. Ya, konfigurasinya akan berubah. Terus maknanya pasti akan berubah. Ya, frame shift-nya akan berubah. Nah, jadi karena itu kalau insersi tipe mutasinya adalah insersi, maka dia akan menyebabkan efek yang akan sangat besar. Di situ bedanya, ya. Kalau insersi, jadi kalau substitusi dia tidak bisa menyebabkan efek yang berubah, bisa tidak kalau substitusi. Kalau insersi dia akan merubah dari rantai atau frame-nya ini. Kemudian kalau delesi, kita lihat ya, delesi. Analognya seperti ini kalau delesi. The cat at the rat tadi ya. Kita ambillah huruf E dari kata-kata the ini. Jadi karena huruf E kita tarik, maka huruf C yang di cat-nya ini ditarik itu ke arah TH ya. Jadi bacanya sekarang THC atau tet, her, et. Dia sama sekali tidak bermakna ya. Berbeda sekali maknanya dari kalimat awal gitu. Nah, jadi dia ini berubah frame shift-nya, berubah strukturnya ya. Maka delesi pun bisa menyebabkan efek yang besar pada mutasi genetik. Ya, jadi ini yang menyebabkan kenapa ada yang dia itu seseorang itu bisa berarah ke arah cancer. Kenapa orang dia ada pun mutasi dia nggak ada memberikan efek apa-apa. Jadi kita nggak tahu nih sekarang apa yang terjadi pada rantai kodon karena terjadi mutasi itu. Apakah dia terjadi substitusi, insersi, atau delesi? Ya. Nah, kalau mutasinya nanti seperti ini ya. Kita lihat lagi. Kalau normal gennya seperti ini kalau ini dengan warna ya, kita analog dengan warna. Misalnya normal gennya seperti ini ya. Yang berubah ya. Dirubah single ya. Substitusi ya. Yang ungu kita rubah jadi yang warna hijau ini. Yang lainnya dia masih sama. Ya. Dia tidak akan merubah frame-nya itu. Tapi kalau kita tambah, berubah frame-nya. Atau kalau misalnya kita terambil atau ada bagian yang hilang, misalnya itu berubah frame-nya. Nah, ini tentu yang delesi dan insersi itu akan bisa menyebabkan perubahan yang sangat besar pada rantai DNA. Ya. Jadi kesimpulannya, mutasi yang bagaimana yang akan menyebabkan berefek pada suatu organisme. Ya. Substitusi memiliki efek yang paling ringan karena dia merubah ya atau berubah satu asam amino atau beberapa sehingga dia tidak merubah, kadang-kadang tidak menyebabkan perubahan asam amino ya. Jadi yang berubah itu hanya satu atau sama sekali tidak menyebabkan perubahan asam amino. Tapi kalau yang lain ya seperti insersi dan delesi, dia akan menyebabkan perubahan asam amino ya, sehingga bisa menyebabkan perubahan struktur protein secara keseluruhan ya. Jadi kesimpulannya itu tergantung dari perubahannya. Yang mana dia kita nggak tahu, nggak bisa kita milih. Balik lagi, tadi ada 4 tipe ya perubahan mutasi, ada yang substitusi, delesi, dan insersi. Kemudian ada juga yang
kromosom inversi namanya. Jadi dia reverse, dia berubah, dia polanya itu ya, berubah sama sekali. Seperti yang ini bisa lihat, seharusnya rantainya yang normal itu misalnya sesudah warna merah, kemudian hijau, biru, kuning. Tapi dia berubah, terjadi mutasi, sesudah merah urutannya jadi hijau, kemudian baru biru, kemudian kuning. Nah, itu misalnya pada hemofilia ya. Jadi ada inversi, ada berubah dia rangkaian DNA-nya, kromosomnya ya. Nah, seperti ini. Seharusnya DEF ya, ABC, DEF, kemudian berubah dia, inversi, berputar dia, putarannya itu salah ya. Jadi menjadi ABC, FED gitu, baru GHI. Ya, seharusnya kan ABC, DEF, GHI. Ini berubah dia. ABC, FED, GHI. Ada perputaran gitu, ada pivot point-nya dia. Ya. Nah, sekarang ada mengenai germinal dan somatic mutation. Ya, jadi memang ilmu genetika ini perlu diingat-ingat ya. Ya, saya sampaikan tadi ilmu sufi bikin bingung sebenarnya, tapi mau tidak mau ya, ini hanya pemancing. Mudah-mudahan nanti kalian lebih membacanya lagi ya, lebih mendalaminya lagi ya. Mutasi dapat terjadi pada sel mana saja, ya. Dapat terjadi pada sel mana saja. Dia akan menyebabkan perubahan ke masa depan itu ya, ke keadaan masa depan itu, ke keturunan misalnya itu ya. Kalau dia terjadi pada sel-sel yang memproduksi gamet itu, sel-sel germline, sel-sel germinal ya, terjadi sel germinal mutation, baru terjadi perubahan berefek pada generasi berikutnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak terjadi pada sel germinal, itu tidak terjadi mutasi pada generasi berikutnya. Kecuali mutasi pada kanker ya, yang tidak terkontrol gitu ya. Nanti ada keterangan. Ini misalnya pada sel-sel germ ya, sel-sel germinal, sel-sel indung telur gitu ya, pada embrio, itu bisa berefek pada organisme berikutnya. Ini misalnya, kalau dia terjadi mutasinya pada sel somatik, ya, sel-sel somatik biasa itu ya, dia akan menyebabkan keturunan itu normal aja. Kecuali dia bisa perubahannya ini pada germinal tisu. Ya. Bisa menyebabkan terjadinya anak yang normal maupun anak yang mutan. Gitu ya. Tapi hati-hati dengan stem cell ya. Stem cell ini kalau dia perubahannya pada stem cell, dia bisa menyebabkan perubahan pada keturunan juga ya. Kalau kansernya itu ada yang stem cell ya. Iya, biasanya gen kanker itu ya terjadi karena misalnya berupa onkogen ya, sehingga dia bisa menyebabkan perubahan pada growth factor ya. Juga bisa juga terjadi karena pada bagian tumor supresor gennya ya. Jadi tumor supresor misalnya dia mengaktifkan tumor supresor gen, tapi tidak mengikuti kaidah-kaidah tertentu, kemudian
bisa juga mempengaruhi DNA repair pada gennya itu. Jadi kerusakan gen itu seharusnya ada repairnya, ya. Tapi pada cancer itu kerusakan DNA repair itu menyebabkan tidak terjadinya perubahan repair atau perbaikan daripada gen tersebut. Ya, jadi ada 3 tipe ini, ada yang dia berupa onkogen, kemudian ada yang mempengaruhi atau menyebabkan peningkatan terjadinya tumor supresor gen, ya, mensupresi apa namanya kegagalan supresi, ya. Kemudian bisa menyebabkan perubahan gen tidak apa namanya perbaikan gen tidak terjadi gitu, ya. Jadi pada tahap ini. Untuk proto-onkogen, ya, ada cancer itu bisa berpengaruh pada beberapa gen, ya. Ya, bisa berpengaruh oleh beberapa gen, misalnya proto-onkogen, ya. Kalau misalnya pada normal sel, ya, kode-kode protein itu dipengaruhi pada stimulus sel, pada stimulus sel, ya, menstimulus perubahan sel gitu, ya. Kalau misalnya dia ada onkogen sendiri, dia bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada gangguan supresornya ini, ya, tumor supresor gennya ini. Sehingga tumor supresor gen ini seharusnya dia bisa men-stop penambahan sel, tapi ini kegagalan tumor supresor gen ini sehingga menyebabkan dia tetap berfungsi atau berproduksi terus, ya, bereplikasi terus. Misalnya pada retinoblastoma, ya. Kemudian pada yang menyebabkan mutasi genetik pada kanker mame, BRCA1 dan BRCA2, ya. Jika terjadi mutasi, pembelahan itu terus terjadi, ya. Terus terjadi pembelahan, ya. Jadi mutasi-mutasi pada kanker itu, ya, bisa terjadi tadi pada onkogen, pada mutasi dari tumor supresor gen, dan mutasi pada DNA repair gens, ya. Namun mutasi sebenarnya bisa juga terjadi pada sel-sel gen sel yang menyebabkan kematian, kemudian sel yang sinyal daripada sel-sel yang menyebabkan sinyal pada gen, kemudian sel-sel yang checkpoint untuk terjadi perubahan. Jadi banyak poin-poin mutasi sebenarnya, ya, di dalam terjadinya kanker ini, termasuk kemampuan dia bermetastasis seperti itu, ya. Seharusnya dia tidak ada metastasis, ya, misalnya sel itu pada satu tempat saja, tapi karena ada perubahan gen dia mampu dia untuk melakukan metastasis seperti itu. Jadi banyak sebenarnya titik-titik atau poin-poin mutasi dari suatu sel sehingga dia bisa berubah menjadi suatu sel kanker. Nah, seperti ini kalau sel normal, ya, dia regulasi normal dari gen seperti ini gambarnya. Tapi pada cancer cell karena ada dia kerusakan karena onkogen misalnya, kan, dia akan onkogen ini menyebabkan memacu terjadinya pertumbuhan sel dan pembelahan sel, ya. Ini kalau onkogen. Kalau proto-onkogen
Ini yang normalnya seharusnya ya. Tapi kalau oncogen, dia tanpa ada ini, seharusnya begini, sel normal itu dia ada growth faktornya ya, ada sinyalnya dari luar, dari membran, kemudian ditangkap oleh reseptor, memberikan sinyal ke inti sel, baru dia terjadi transkripsi. Seharusnya seperti itu. Kemudian terjadi sel proliferasi ya. Tapi kalau oncogen, dia tidak. Tanpa ada reseptor tanpa ada sinyal dari ke reseptor growth factor ya, ini dia bisa aktif oncogen ini, sehingga mengaktifkan sinyal untuk terjadinya transkripsi, menyebabkan aktivasi daripada gen. Ini yang menyebabkan terjadinya kanker ya. Jadi dia bisa berubah, bisa membelah, bisa bertumbuh tanpa ada sinyal dari luar. Seharusnya yang normal itu ada sinyal dari luar dulu, ya. Kalau tumor supresor gen, dia seharusnya gennya seperti ini ya, tumor supresor ya. Tapi kalau dia sel cancer, menyebabkan inaktivasi tumor supresor, sehingga dia tidak stop ya, tidak stop, sehingga dia menyebabkan perubahan yang terus-menerus. Seharusnya tumor supresor gen ini dia berfungsi untuk menstop ya, menstop aktivasi ya. Seperti kalau ini dikatakan seperti menginjak rem ya. Ada dia menyetop dari membrannya atau pada baik sinyal di bagian sitoplasmanya maupun di dalam inti selnya ya. Jadi ada beberapa tempat yang dia bisa menstop sebenarnya. Tapi kalau pada kanker terjadi terjadi mutasi, terjadi inaktivasi dari tumor supresor gen ini, sehingga proliferasi sel dia akan terus terjadi. Nah, ini contohnya P53 ya, tumor supresor protein, sebenarnya bisa memacu ya terjadinya apoptosis harusnya P53. Tapi kalau mutasi dia enggak ya. Kemudian untuk DNA repair gen, ada gen repair dari DNA. Seharusnya sel normal itu dia ada repairnya. Coba lihat dari ini, dari rangkaian ini, seharusnya dia yang T itu ya, yang ungu itu seharusnya pasangannya bukan C ya. Dari sini ya, yang T itu kan ungu ya, ujungnya itu bulat. Seharusnya dia pasangannya bukan C. Tapi kalau normal DNA repair-nya ini, maka dia bisa merubah yang T ini jadi G ya. Jadi sehingga dia nanti susunannya jadi normal lagi, maka tidak terjadi kanker ya. Cuma kalau tidak ada DNA repair ini, ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mampu atau tidak menghasilkan yang cocok sama kode base repair-nya ini ya. Tidak. Sehingga dia bisa ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan kanker. Seharusnya yang T ini kan ini tidak normal misalnya ya. Yang T ini analognya misalnya dia tidak normal. Jadi base pair-nya itu ya, basa pasangannya itu tidak normal, terkode, sehingga dia bisa menyebabkan suatu kanker. Walaupun dia kodenya itu sama, seharusnya dia bukan T ya, yang basa awalnya ya. Tapi kalau dia tidak mampu dia merubah, maka nanti
dia pasangannya itu menyesuaikan dengan keadaan yang tidak normal awal itu. Makanya pasangannya adalah A. Ya, seharusnya kerusakannya itu misalnya di T, seharusnya G, ya sekarang dia T-nya tetap, maka nanti yang DNA-nya itu kodenya menyesuaikan dengan keadaan yang rusak itu. Nah, keadaan yang rusak ini jika tidak diperbaiki nanti ujung-ujungnya akan menjadi cancer. Jadi bagaimana sih sebenarnya mutasi bisa menyebabkan cancer ya? Seperti kita ketahui ya, polanya itu ada DNA, kemudian nanti menyebabkan kode ke RNA, kemudian terjadi pembentukan protein-protein. Mutasi DNA itu menyebabkan mutasi daripada RNA, sehingga menyebabkan mutasi juga dari protein. Banyak mutasi berakumulasi pada sepanjang waktu ya, bisa menyebabkan perubahan pada sel ya, struktur pada sel. Dan mutasi-mutasi ini juga bisa berpengaruh ke cycle daripada sel ya, perubahan sel. Misalnya ini gambarnya sudah tidak asing lagi nih kalau dari cancer ya. Dari sel normal ya, sel normal yang orange ini, kemudian ada satu sel yang berubah, kemudian dia tetap tidak di-repair, misalnya tidak ada fungsi sel tumor suppressor gen dan tidak ada DNA repair, misalnya dia akan berubah misalnya ya, berubah terus ya, yang seharusnya dia tidak bisa menginvasi kemudian berubah, ada yang mampu melakukan invasi ya, sehingga dia berubah terus menjadi sel ganas malignan ya. Dia mampu melakukan invasi, stabilitas genetiknya lebih banyak ya, bisa menyebabkan memacu pertumbuhan pembuluh darah gitu ya. Jadi ini seiring waktu ya, seiring waktu. Ini normal sel. Ya, jadi ini nanti untuk yang berikutnya lah, ini berat kali nanti ceritanya kemana-mana nantinya. Jadi yang jelas kesimpulannya ada beberapa mutasi-mutasi, dan mutasi itu sesungguhnya tidak sederhana, ya, tidak sesederhana. Mutasi itu terjadi, tapi terkadang tidak tampak secara klinis, dan kadang bisa dirubah, bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki dan terjadi berkelanjutan, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya cancer. Perubahan atau mutasi pada sel-sel germ itu yang bisa menyebabkan atau berpengaruh pada keturunan selanjutnya, ya. Sedangkan yang tidak berpengaruh ke sel germ, hanya pada sel somatik tertentu saja, itu tidak akan menyebabkan perubahan pada atau menyebabkan kelainan pada keturunan, ya. Oke, saya kira itu saja terlebih dahulu, ya, adik-adik residen. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekali lagi, ini hanya penyegaran saja. Bagaimanapun juga arah pengobatan ya, ini arah pengobatan dari cancer itu ke arah mutasi ini, ya. Dan mutasi ini memang memiliki beberapa, ya, bukan hanya ke apanya aja ya, bukan hanya
kejelekannya saja yang ada, tapi ada beberapa juga yang menyebabkan keuntungan-keuntungan tertentu, ya. Nah, seperti kita lihat misalnya apa namanya, sekarang misalnya buah-buahan gitu ya, buah-buahannya. Sekarang ada tuh semangka yang nggak ada bijinya gitu, ya kan? Manisnya manis tapi nggak ada bijinya. Dulu semangka itu bijinya semua. Nah, itu salah satu contoh itu proses mutasi yang menguntungkan itu, ya. Nah, itu salah satu proses yang menguntungkan. Nah, jadi tidak selamanya juga dia menyebabkan kerugian, tapi ada juga yang bisa menyebabkan keuntungan. Demikian saya kira dari saya. Mungkin ada mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Terima kasih, Dok. Ya. Mungkin boleh langsung aja kita kasih kesempatan, Dok, kepada teman-teman residen untuk bertanya. Mungkin kepada Dr. Ari ada pertanyaan. Dipersilakan, Dr. Ari. Unmute kalinya dia. Masih mute, Dr. Ari. Mungkin ada gangguan, Dok, Dr. Arinya, Dok. Kepada yang lain mungkin dipersilakan. Pada Dr. Al-Kadri. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Dok, terima kasih atas kuliah yang diberikan, Dok. Mungkin Kodri ingin bertanya, mungkin mengenai yang tadi, Dok, yang mutasi gen itu ada terbagi atas 3, ada yang menyebabkan kerusakan, ada yang menyebabkan keuntungan, ada juga yang tidak memiliki efek, Dok. Mau bertanya yang tidak memiliki efek ini, Dok, sampai apa batasnya mutagen itu bisa tidak memberikan efek ke gennya gitu, Dok. Jadi apa batasnya suatu mutasi itu dia tidak memberikan efek gitu, Dok. Seperti itu. Dan yang kedua, Dok, seperti tadi ada tipe-tipe dari mutagen itu, salah satunya ada yang tipe fisik, contohnya sinar radiasi seperti kobalt. Itu kapan bisa memberikan efek, ataukah sinar kobalt itu bisa tidak memberikan efek kepada kita gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ya, kalau yang tidak memberikan efek tadi ya, kalau dia kodenya itu tidak apa namanya, mutagen-mutagen yang memberikan perubahan itu, dia tidak menyebabkan perubahan secara apa namanya, tidak terlalu merusak lah dari struktur dari gen tersebut, ya. Itu lebih tidak memberikan efek itu maksudnya begini, karena kan perubahan masing-masing kodon itu dia mempengaruhi apa namanya, menghasilkan kode-kode tertentu, ya, menghasilkan asam amino tertentu yang kode-kode tersebut. Kalau dia
asam aminonya ini tidak berubah, bukan tidak berubah, tidak memberikan efek tertentu pada struktur gitu. Biasanya itu dia tidak akan memberikan efek yang jelas secara klinis gitu. Perubahannya ada, tapi dia tidak memberikan efek, ya. Nah, kecuali kalau dia berubah secara struktur semuanya, itu dia akan menyebabkan perubahan, akan memberikan kerusakan yang lebih besar. Tentu efek yang selanjutnya akan berubah gitu ya. Misalnya seperti ini tadi dari gambar ini ya. Kalau misalnya dia diganti gitu ya, diganti. Kalau diganti maka struktur ke kiri dan ke kanannya itu ya dari DNA itu yang substitusi tadi ya. Maka dia tidak akan merubah banyak kode proteinnya. Jadi kan protein asam amino ini kan masing-masing kodon itu kan dia mempengaruhi produksi asam amino ya, sehingga protein yang terbentuk itu bisa berubah atau tidak. Kalau dia tidak mempengaruhi struktur secara luas, dia itu tidak akan menyebabkan atau tampak pada secara klinis, sehingga dia tidak memberikan efek secara langsung. Namun kalau dia merubah struktur, misalnya seperti ini, yang tadi insersi misalnya, dimasukkan. Kalau dia dimasukkan, maka nanti, karena dia harus 3-3 ya kodon ini ya, kalau dia dimasukkan, maka struktur ke samping kiri dan samping kanannya itu berubah semua. Ya, terlebih yang kanan ya, struktur yang ke kanan itu tuh berubah semua. Yang kiri itu udahlah dari awal dia hitungnya kan DNA startnya itu dari kanan ini ya. Kalau kita lihat dari apa ini ya, dari rantai di kanan ini. Yang kanan itu kita akan berubah ya, sampai pada titik poin. Jadi makanya dia titik poinnya itu, titik poinnya di mana kita kan nggak bisa tentukan kan. Kalau misalnya dia pada titik poin tersebut terjadi perubahan, maka yang ke kanannya ini yang akan berubah. Kalau misalnya dia semakin ke pangkal terjadi titik poinnya, tentu rantai yang ke kanannya ini akan semakin luas dia berubahnya. Kalau dia substitusi hanya diganti satu kode saja, maka yang ke kanannya ini akan tetap gitu. Tapi kalau misalnya dia tipenya insersi, dimasukkan, maka struktur yang ke kanannya ini secara berbaris itu bertukar semua. Ya. Demikian juga kalau delesi. Kalau delesi diambil satu, maka dia barisannya akan ditarik ke depan semua. Nah, itu akan berubah. Ya. Jadi makanya analognya itu yang ditampilkan itu yang apa namanya sebagai gambaran ya, yang ini seperti ini tadi. Kalau dia sifatnya substitusi ya, kalau kata-kata seperti ini coba THC cat at the rate gitu ya, kita kan paling bisa, oh iya ini tipe, ini salah tulis, ini kan seperti itu kita kan. Seperti itu, maka nanti kode proteinnya pun tidak akan jauh-jauh lah bedanya. Masih bisa kita ngambil maknanya apa sih. Tapi kalau misalnya dia berubah, misalnya satu huruf dia berubah pada posisi yang ini, misalnya kan berubah. Nah, jadi dia bisa ada yang menyebabkan dia perubahan, bisa yang tidak. Kalau substitusi. Nah, mutagen seperti itu juga. Dia mutagennya pada bagian mana yang dia merubahnya itu, merubah gennya itu. Kalau misalnya dia merubah gen, nanti dia perubahannya dalam berupa substitusi, misalnya ya, hanya merubah dan tidak memberikan makna yang berbeda pada proteinnya itu ya, protein ujung aslinya itu tidak akan apa namanya digolongkan kepada mutagen yang tidak memberikan efek ya. Nah, jadi artinya gini, protein itu kan tidak sederhana sebenarnya ya. Jadi rantai protein yang ada itu sebagai pengkode. Ini kan kita bermain dengan protein ya. Protein itu dia untuk mengkode lagi dia aktivitas metabolisme apa semua kan dari kode-kode yang ini kan. Kalau dia tidak merubah makna ya tidak berefek apapun mutagen ini. Tapi ada juga mutagen ini yang dia
merubah makna secara keseluruhan dari produksi atau kode-kode atau informasi-informasi yang disampaikan oleh protein, hasil-hasil protein ini ya. Nah, itu yang akan merubah. Makanya ada penggolongan mutagen itu yang tidak memberikan efek walaupun sudah terjadi mutasi sebenarnya. Nah, jadi makanya dari awal saya katakan ini sebenarnya ilmunya ilmu apa ya, ilmu sufi ya, ilmu sufi itu ilmu dasar ya, ilmu dasar. Nah, jadi memang agak sulit memahaminya. Cuman memang mau tidak mau karena arahnya ilmu pengetahuan ke arah sini semua dia, ke arah genetika ya, ke arah genetika. Sekarang mana apa ya? Misalnya saja ya, diabetes gitu misalnya ya, diabetes kita tahu kan kalau misalnya diabetes itu penyakit herediter, penyakit apa namanya metabolik misalnya ya, penyakit metabolik itu harus kita sekarang dia ditinjau dari segi genetiknya gimana gitu. Nah, contohnya saja misalnya infeksi ya, infeksi misalnya. Sekarang bukan infeksi sederhana, dia bisa kita harus belajar genetiknya juga gitu ya, infeksi. Dia arahnya ke arah genetik semua. Misalnya COVID aja lah, COVID saja lah. Misalnya, infeksi COVID. Kenapa sih ada COVID yang Delta, ada yang Omicron? Karena kenapa dia? Karena bermutasi dia kan. Mutasi kalau dia sudah berbicara mutasi, dia bicara genetik. Jadi arah penyakit itu sekarang mau tidak mau kalian harus terpapar dengan keadaan dengan ilmu genetika ini. Jadi mau tidak bisa kalian sekarang menafikan atau istilahnya dalam tanda kurung kalau menafikan atau meniadakan atau menyepelekan lah, atau menyepelekan tidak mau belajar genetik, nggak bisa. Karena semuanya sekarang ke arah genetik semuanya. Nah, bukan cancer saja, cuma kebetulan saya mengarahkannya ke cancer. Ya, infeksi saja ditinjau genetiknya. Penyakit metabolik ditinjau genetiknya. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Yang satu lagi, saya tadi ingatnya cuma satu pertanyaan. Apa itu satu lagi, San? Yang satu kan kenapa mutagen itu ada yang tidak memberikan efek ya? Satu. Karena memang tergantung sinyal ujungnya itu terjadinya seperti apa. Kalau dia tidak berubah, jawaban saya kalau dia tidak berubah secara bermakna ya tidak memberikan efek walaupun dia terjadi mutasi. Pertanyaan kedua apa tadi? Ini dok, yang tipe mutagen tadi kan ada yang tipe fisik dok, itu contohnya ada sinar langsung. Iya, yang kobalt itu. Sampai sekarang itu sebenarnya nggak tahu kita seberapa. Cuman memang yang dipakai itu ya, yang dipakai karena gini, sinar itu memang menyebabkan mutasi ya, memang menyebabkan mutasi. Cuman ingat, mutasi itu pun ada yang menyebabkan kerusakan tadi ya, ada yang menyebabkan kerusakan, ada yang tidak. Ada yang menyebabkan kerusakan, kalau dikatakan berubah pasti berubah ya, cuman akan menyebabkan berefek secara klinis atau tidak gitu ya. Dia terpengaruh kalau misalnya dia kecil-kecil ya, mutasinya kecil-kecil tapi sering ya berubah juga gitu ya. Atau sekali besar, nah pasti dia berubah gitu ya. Makanya kalau untuk pasien, itu jangan takut karena pasien itu tidak terpapar sering. Dan dosisnya itu kan sudah ditentukan ya, kalau misalnya untuk radioterapi, untuk penyinaran, untuk ronsen ya. Nah, jadi banyak yang ditimbang. Pertama, dosisnya itu biasanya itu dosis kecil misalnya kan, dosis yang tidak menyebabkan kerusakan. Kalaupun menyebabkan mutasi yang dialami itu tidak akan menyebabkan perubahan yang menyebabkan perubahan yang signifikan gitu ya secara klinis. Tapi walaupun kecil, kalau sering-sering ya bisa juga dia berubah mutasi. Misalnya kamu ya, kamu kerja dengan bagian yang sering menggunakan siam seperti ortopedi atau urologi gitu. Kamu sekali-sekali masuk,
nggak pakai pelindung gitu ya, tidak pakai pelindung, itu ya nggak apa-apa, nggak nampak. Tapi kalau kamu dengan dosis kecil berkali-kali masuk, berkali-kali kena, ya hati-hati juga bakalan terjadi itu perubahan terus-menerus. Jadi syarat perubahan mutasi yang kalau misalnya ditakutkan terjadi kanker, ya terjadi, kalau dia kecil terjadi terus-menerus ya kanker juga. Makanya itu konsulen-konsulen kalian itu yang pakai siam itu pasti pakai pelindung juga. Ya, jadi kalian yang jarang-jarang sana jangan kesok-sokan pula nggak pakai pelindung, nggak terasa apa-apa, sekarang nggak terasa apa-apa. Nah, ya, besok-besok bisa terjadi. Kalau terus-terusan kecil terus menerus ya berubah juga dia, gitu ya. Cuman batasannya kapan dia bisa berubah, itu nggak tahu, ya. Belum ada buku yang saya yang bisa saya sampaikan di sini. Cuman memang berapa dosis yang diberikan itu tentu sudah melalui sudah melalui penelitian-penelitian tertentu ya, yang dosis amannya berapa gitu ya. Buktinya saja seperti ini, bahan radioaktif yang untuk kanker tiroid ya, ablasi misalnya. Tiroid itu sesudah diangkat gitu ya, kalau kansernya masih ada misalnya, itu harus diablasi ya. Ablasi itu dengan zat radioaktif. Nah sebenarnya zat radioaktif ini kan bisa menyebabkan mutasi pada sel-sel yang lain, kita kan nggak tahu ya. Nah, cuman memang sudah diteliti ternyata pada dosis tersebut dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel tiroidnya secara spesifik yang mengintake iodium itu, tapi pada sel lain yang tidak. Kalaupun ada bisalah di repair gitu misalnya ya. Misalnya ini pasien-pasien yang dekat sama onkologi aja, yang misalnya pasien tiroid misalnya ya, sudah diangkat, makroskopis sudah terangkat, tapi mikroskopis kita kan nggak tahu. Nah, makanya dilakukan ablasi misalnya, ablasi radioaktif. Ablasi radioaktif itu dengan harapan sel tiroid sisa ini dia akan mengambil iodium radioaktif yang diberikan ke pasien. Jadi pasien itu mendapatkan iodium radioaktif itu dengan pengawasan khusus. Misalnya ya, pasien yang mendapatkan iodium radioaktif itu dirawat di ruang isolasi tertentu, tidak boleh didekati oleh pihak manapun. Keluarga aja tidak boleh lihat. Hanya boleh lihat lewat CCTV. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan mutasi gitu kan. Nah, dia justru diberikan kepada pasien ini pada dosis tertentu sehingga tiroid itu dia bisa mengambil si iodium yang radioaktif ini. Diharapkan sel-sel yang sisanya itu bisa mati karena iodium radioaktifnya ini, gitu kan. Bagaimana dengan sel-sel normal yang ada di sekitarnya? Itu pasti terpengaruh. Ya, pasti terpengaruh. Pasca radiasi radioaktif itu kadang-kadang itu mual muntah itu masih ada, kulit itu terkadang kering gitu. Ya, pasca itu. Pada bagian-bagian tertentu itu malah menghitam gitu. Ada itu efeknya. Nah, keadaan itu sebenarnya kan ada kerusakan sel. Ya. Siapa tahu itu ada mutasinya juga. Ya, ada mutasinya. Nah, makanya pada keadaan-keadaan tersebut sudah diteliti, kalau misalnya selnya tersebut masih ada tumor supresor gen dan kemampuan DNA repair-nya ada, maka dia akan normal lagi. Misalnya ya seperti kulit tadi yang menghitam gitu kan. Perkiraannya maka tumor supresor gennya masih aktif, kemudian DNA repair-nya masih baik misalnya, sehingga dia kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh zat radioaktif tersebut bisa diperbaiki ya. Dan itu melalui penelitian tertentu loh, bukan asal diberikan gitu. Sudah melalui penelitian, maka kerusakan minimal ya segitu dosisnya. Dan itu akan berbeda-beda untuk terapi ya, berbeda untuk terapi, maksudnya begini, penyakitnya apa, dosisnya berapa, itu akan berbeda-beda ya. Makanya teknik-teknik radioterapi akan berbeda-beda juga.
Contohnya lagi misalnya kalau apa Ciamame misalnya ya, Ciamame. Ciamame itu kalau misalnya dia sudah diradiasi, sudah lama diradiasi pada misalnya nih ya, pasien Ciamame usia muda misalnya diradiasi, dari radiasi udah bagus, udah nggak ada masalah misalnya ya, disease free survival misalnya, tidak ada keluhan-keluhan. Itu nanti pada beberapa saat kemudian tiroidnya tuh tumbuh besar, misalnya. Seperti itu akibat radiasi misalnya, pada beberapa tahun kemudian. Nah, itu memang ini makanya dalam anamnesa nanti ditanya pernah nggak mendapatkan radiasi di daerah leher atau di daerah dada untuk tumor-tumor tiroid seperti itu. Nah, jadi memang ada ya, cuma memang kalau ditanya dosisnya dia itu nggak ada dosis tertentu. Yang bisa saya pastikan bahwa dosis yang diberikan sekarang itu adalah melalui penelitian dan keamanan yang tentu lebih maksimal ya. Walaupun pada beberapa tempat tertentu pasti akan terjadi perubahan juga, akan terjadi mutasi juga mungkin diharapkan DNA repair dan tumor suppressor gennya masih baik, ya dia. Terima kasih dok. Penjelasannya dok. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Ferry dan jawaban dari Dr. Roni. Mungkin dok berhubung waktu sudah mau habis dok, izin boleh kita tutup dok. Baik, ya. Terima kasih ya sudah mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan ini sebagai pemacu kalian saja lah. Memacu kalian saja. Yang saya sampaikan ini sangat-sangat sederhana sebenarnya ya. Sangat-sangat sederhana. Bahwa keadaan yang seperti beginilah yang terjadi di tubuh kita. Harapan saya ini jadi bagi kalian sebagai ilmu, juga nanti kalian mampu menerangkan kalau orang bertanya, misalnya keluarga bertanya nih, keluarga pasien, kenapa saya kena misalnya, atau kenapa saya kena cancer misalnya, kenapa teman saya tidak kena cancer, padahal dia merokok juga. Kamu bisa menjawab seperti ini ya, bahwa perubahan genetik itu tidak sesederhana yang dibicarakan gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang secara kompleks bisa terjadi dalam perubahan genetik ini. Jangan nanti ditanya sama pasien, ditanya sama keluarga, jawabannya iya bantu itu bu, gitu. Nggak boleh gitu ya, harus berdasarkan ilmu. Jangan ya seperti itu bu, terima aja lah bu, jangan seperti itu. Harus berbasis ilmu kamu cerita. Ya tapi tentu tidak seperti kamu cerita dia ada yang substitusi pak, ada yang diganti pak, insersi pak, ada yang delesi, enggak gitu. Maksudnya setidaknya kamu punya modal lah untuk berbicara atau apa kalau misalnya nanti berhadapan sama orang-orang yang tahu lah gitu ya. Karena saya tahu nih kalau genetik ini agak pusing mempelajarinya ya. Apalagi kalian yang klinis itu lebih memikirkan tentu dalam pendidikan kalian ini berhadapan dengan tindakan-tindakan dan keadaan-keadaan klinis. Cuma ilmu dasar seperti ini jangan dilupakan juga ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, semua penyakit sekarang diarahkan, ditujukan atau ditinjau segi genetiknya, ya perubahan-perubahannya. Nah, paling jelas yang itu yang dekat-dekat sekarang ini yang COVID itu tadi lah, ya itu terjadi dia mutasi-mutasi dari Delta jadi Omikron, nanti jadi apa lagi, nah, itu kan ilmu genetik ya. Jadi maunya saya ini jadi modal, sedikit modal lah dari bagi kalian untuk melanjutkan pembelajaran kalian di bagian genetika ini ya. Demikian San. Terima kasih dok. Mungkin untuk terakhir ada tanggapan atau yang disampaikan dari Dr. Rizky
Silakan Dok. Lagi itu dia mau operasi kali Rizky nih. Ya Dok, izin kita tutup ya Dok. Ya, izin tutup aja ya. Alhamdulillah demikianlah kuliah subuh kita kali ini. Insya Allah menambah wawasan Dok untuk kami para residen. Dan juga ini minta doanya Dok, ada beberapa rekan residen kita yang ujian nasional hari ini Dok. Iya, ya. Mudah-mudahan lulus semua lah. Saya rasa kita udah maksimal nih. Mudah-mudahan lulus lah. Ya. Ya Dok, amin Dok. Demikianlah mungkin kuliah subuh kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roni. Ya, Rizky. Izin live ya, Ki. Ya Dok. Ya, sip. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.